Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Seperti yang Anda tahu, hidup ini penuh dengan berbagai gangguan yang seringkali mengalihkan perhatian Anda, termasuk ketika Anda berdoa. Hari ini, saya akan membahas bagaimana cara mengatasi pikiran yang melantur saat berdoa rosario, agar Anda bisa lebih fokus dan mendalami doa Anda dengan lebih baik. Mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang pentingnya doa rosario dalam kehidupan rohani Anda. Namun, tidak sedikit dari Anda yang merasa kesulitan untuk tetap fokus selama doa. Terkadang, meskipun Anda berusaha, pikiran Anda melayang ke sana kemari. Jika Anda merasa demikian, Anda tidak sendirian. Bahkan Santo Padre Pio yang dikenal sangat saleh dan berdevosi tinggi pernah memberi nasihat tentang hal ini. Langkah pertama untuk berfokus dalam doa adalah menenangkan hati Anda sebelum mulai. Seperti yang diajarkan oleh Padre Pio, sebelum berdoa, beri dirimu waktu untuk menenangkan pikiran dan hati. Ini adalah langkah pertama untuk membuka diri pada kehadiran Tuhan. Dalam setiap doa, Anda membutuhkan ketenangan, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Mengatur pernapasan bisa sangat membantu. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali, merasakan ketenangan memasuki hati Anda. Jangan terburu-buru untuk memulai doa. Jika Anda terburu-buru atau merasa tergesa-gesa, fokus Anda akan terganggu. Berikan diri Anda waktu untuk benar-benar hadir dalam momen doa. Setelah menenangkan diri, langkah kedua yang perlu Anda lakukan adalah meminta bantuan Roh Kudus. Padre Pio pernah mengatakan, tanpa Roh Kudus, Anda tidak bisa berdoa dengan benar. Setelah menenangkan hati, ucapkanlah doa singkat kepada Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah dalam hatiku. Bantu aku untuk berdoa dengan tulus dan penuh konsentrasi. Anda memang tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Namun seperti yang tertulis dalam Roma bab 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Memohon bantuan Roh Kudus akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan dan membimbing hati Anda untuk lebih fokus dalam doa. Langkah selanjutnya, Santo Padre Pio selalu mencari tempat yang tenang untuk berdoa, jauh dari gangguan duniawi. Seperti yang beliau katakan, di tempat yang hening, Anda bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Tidak selalu mudah untuk menemukan tempat yang sempurna, tetapi jika memungkinkan, cobalah berdoa di ruangan yang sunyi, di mana Anda bisa menenangkan diri dan lebih fokus. Jika Anda memiliki ruang kecil di rumah, seperti sudut khusus untuk doa, manfaatkanlah tempat tersebut. Letakkan gambar-gambar suci, patung Bunda Maria, atau salib di sana untuk membantu Anda lebih fokus. Pencahayaan yang lembut juga bisa menciptakan suasana yang lebih tenang. Jika Anda berdoa di tempat lain, pastikan lingkungan seandar mendukung fokus Anda. Langkah keempat yang disarankan oleh Padre Pio untuk selalu berdoa dengan tekun pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pagi hari atau malam hari ketika dunia seakan berhenti sejenak. Ia berkata, doa yang terbaik adalah doa yang dilakukan dalam ketenangan. Pilihlah waktu di mana Anda bisa berdoa tanpa gangguan, seperti ketika semua orang di rumah sudah tidur, atau di waktu pagi hari sebelum rutinitas dimulai. Langkah kelima, Padre Pio sangat menekankan bahwa doa harus dilakukan dengan ketenangan, tanpa terburu-buru. Ia mengatakan, jangan biarkan kegelisahan dunia mengganggu keheningan doa. Berdoalah dengan hati yang tenang,
tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa-doa rosario. Meskipun Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami setiap kata atau makna teologisnya, Anda bisa menghayati setiap doa jika Anda berdoa dengan tenang. Cobalah untuk tidak terburu-buru. Nikmatilah setiap kata yang Anda ucapkan dalam doa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya mendengarkan kata-kata Anda, tetapi juga melihat ketulusan hati Anda. Untuk langkah keenam, Padre Pio sering mengingatkan Anda untuk tidak hanya mengucapkan doa rosario secara mekanis, tetapi juga untuk merenungkan setiap misteri dengan penuh perhatian. Ia berkata, misteri-misteri dalam rosario adalah kesempatan Anda untuk merenungkan kehidupan Yesus dan Maria. Jangan lewatkan kesempatan ini. Setiap kali memasuki satu misteri, beri waktu untuk sejenak hening. Jangan terburu-buru untuk melanjutkan doa, tetapi biarkan peristiwa itu masuk dalam hati Anda. Bayangkan diri Anda bersama Yesus dalam setiap peristiwa yang sedang Anda renungkan. Beberapa orang dengan melakukan langkah ketujuh ini merasa terbantu dengan musik instrumental yang tenang untuk membantu mereka fokus. Padre Pio sendiri lebih suka berdoa dalam keheningan, tetapi jika Anda merasa nyaman, Anda bisa mencoba musik meditatif tanpa lirik. Musik yang lembut dapat membantu menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian pada doa. Namun, jangan terlalu bergantung pada musik. Yang paling penting adalah apakah musik itu membantu Anda untuk lebih fokus atau justru mengganggu. Sesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Langkah selanjutnya, membuat intensi atau niat doa untuk setiap peristiwa dalam rosario membantu Anda untuk lebih fokus dan serius. Padre Pio berkata, doa rosario adalah doa yang penuh dengan kekuatan, terutama ketika Anda berdoa dengan niat yang jelas dan tulus. Buatlah intensi pribadi dalam setiap peristiwa yang Anda renungkan. Ini akan membuat doa Anda lebih hidup dan lebih berarti. Pada langkah ke-9, Padre Pio mengajarkan Anda bahwa doa adalah bentuk cinta antara Anda dan Tuhan. Ia berkata, berdoalah dengan cinta, karena doa tanpa cinta adalah doa yang kosong. Jangan hanya berfokus pada bagaimana cara berdoa yang benar, tetapi ingatlah bahwa inti dari doa adalah cinta Anda kepada Tuhan dan Bunda Maria. Yakinlah bahwa setiap doa yang Anda panjatkan, meskipun tidak sempurna, adalah bentuk cinta yang tulus. Tuhan melihat hati Anda dan mendengar doa Anda, meskipun Anda tidak selalu dapat berdoa dengan sempurna. Saat berdoa, sangat wajar jika pikiran Anda melantur ke masalah lain, seperti pekerjaan, keluarga, atau kekhawatiran hidup lainnya. Pada langkah terakhir ini, Padre Pio mengingatkan Anda untuk tidak berusaha mengusir pikiran tersebut dengan keras. Sebaliknya, terimalah pikiran itu dengan penuh penerimaan. Jangan berusaha menyingkirkan pikiran itu, tetapi bicarakan dengan Tuhan, kata Padre Pio. Misalnya, jika Anda berpikir tentang masalah keluarga saat berdoa, akui perasaan tersebut dan serahkan kepada Tuhan. Jadikan masalah tersebut bahan percakapan Anda dengan Tuhan. Dengan demikian, Anda bisa kembali fokus dalam doa. Dalam hidup rohani Anda, tidak selalu mudah untuk berdoa dengan khusyuk dan penuh konsentrasi. Namun, seperti yang diajarkan oleh Padre Pio, yang terpenting adalah kesetiaan Anda dalam berdoa. Doa yang tidak sempurna pun tidak pernah sia-sia. Katanya, Tuhan selalu hadir dalam setiap doa Anda, bahkan ketika Anda merasa kurang fokus atau khusyuk. Jadi, mari kita terus berusaha untuk berdoa dengan setia, baik dalam ketenangan maupun dalam kekhawatiran, dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu mendengarkan doa Anda karena mereka sungguh mencintai Anda.
Semoga setiap doa rosario yang Anda panjatkan membawa berkat dan kedamaian dalam hidup Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.